Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengembangan GIM. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi terkait dengan input pada Unity. Materi kita pada kali ini akan terbagi menjadi 3 topik utama. Yang pertama adalah button input, yang kedua adalah text input, dan yang ketiga adalah keyboard input. Oke, kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu button input. Di sini nanti saya akan memberikan demo bagaimana membuat button input di Unity. Lalu silakan teman-teman mengikuti apa yang saya lakukan. Oke, seperti biasa kita siapkan dulu project Unity 2 dimensi. Lalu yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan mengimport aset yang akan saya gunakan. Caranya adalah di sini ya. Ini asetnya, sudah saya siapkan asetnya. Lalu saya blok, saya masukkan ke Unity. Di sini. Oke, di sini saya sudah punya aset, lalu saya akan membuat sebuah folder biar asetnya rapi. Di sini saya kasih nama button input ya. Oke, lalu semua aset untuk scene button input ya, saya masukkan di dalam sini. Oke. Nah, ini adalah aset-asetnya ya. Oke, selanjutnya adalah saya akan menyiapkan scene di sini. Scene-nya akan saya kasih nama. Saya taruh di folder scenes. Button input. Save. Oke, sekarang saya sudah punya scene button input. Di sini yang pertama harus saya lakukan adalah ini ya, setting resolutionnya. Di sini saya menggunakan Full HD. Silakan menggunakan Full HD atau 16:9 seperti yang contoh kemarin. Di sini saya akan coba menggunakan yang Full HD. Oke, di main kamera saya lakukan sedikit konfigurasi di bagian size. Karena Full HD itu adalah jenis dari 16:9 gitu ya. Jadi di sininya saya gunakan nilai 9. Biar nanti ini sesuai ya gridnya. Lalu selanjutnya saya membuat canvas di sini ya. Saya klik kanan di bagian sini. Lalu UI, di sini ada canvas. Oke, saya klik di canvasnya. Lalu di inspektornya saya lakukan sedikit konfigurasi di bagian UI scale mode-nya. Jadi UI scale mode-nya seperti biasa kita ganti scale with screen size. Lalu di sini resolusinya saya gunakan 1920 1080 untuk defaultnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat background untuk aplikasi kita gitu ya. Backgroundnya adalah sebuah image. Saya buatnya di dalam canvas. Jadi saya klik canvas, lalu saya klik kanan di sini. Di sini saya pilih yang image, lalu saya kasih nama di sini BG image. Sorry, ini saya kasih nama BG GIM gini aja. BG GIM ya, sesuai dengan yang di sini. Lalu di propertinya, di sini saya menggunakan background yang telah saya import sebelumnya. Jadi di sini saya pilih yang source image-nya, saya gunakan BG button. Nah, di sini. Seperti ini ya, karena gambarnya masih kecil. Lalu saya di sini klik set native size. Jadi biar nanti dia sesuai dengan ukuran aslinya. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Ini kalau kita lihat keseluruhan kanvasnya, kita double klik di kanvas. Nah, ini adalah kanvas kita. Nah, ini adalah background game yang barusan saya tambahkan di situ. Oke, lalu selanjutnya saya akan menambahkan soal. Nah, kebetulan soalnya di sini juga dalam bentuk image. Jadi di sini saya klik kanan di bagian kanvas, saya pilih UI, saya pilih image lagi. Ya. Nah, kali ini untuk soalnya. Soalnya di sini akan saya kasih nama image atau IM soal. Oke, sekarang saya sudah punya BG game dan image soal. Nah, di image soal ini saya akan source image-nya, saya akan ambil dari salah satu soal. Jadi di sini gambar buah-buahan ini nantinya akan menjadi soal gitu ya. Saya ambil salah satu dulu, misalnya di apple gitu, apple ya. Nah, di sini saya klik set native
size. Nah, biar resolusinya sesuai dengan resolusi dari gambar aslinya. Nah, setelah seperti ini, yang harus saya lakukan selanjutnya adalah melakukan layouting ya. Tinggal saya susun aja di sini ya, kira-kira saja di tengah sini ya. Oke, jadi nanti gambar soal akan muncul di sini. Oke, selanjutnya adalah teks soal. Jadi saya akan memunculkan di sini ya, di bagian atas sini. Nanti di bagian atas sini ada soal keberapa dari berapa banyak soal. Oke, jadi di sini saya buat teks di kanvas ya. Saya klik kanan di kanvas, UI, saya pilih teks. Nah, di sini saya kasih nama TX soal. Oke, di bagian inspektornya seperti biasa, kalau TX di sini saya ganti 0,5 ya. Kalau berhubungan dengan teks, di sini skalanya saya kecilkan 0,5. Lalu di sini teksnya adalah Arial, oke, nggak apa-apa. Lalu di sini teksnya sangat kecil sekali ya. Ini saya di sininya saya set 120. Kita cek seberapa besar. Nah, ini karena kecil sekali saya akan besarkan dulu. Oke, nanti kira-kira seperti ini. Teksnya di sini soal keberapa dari berapa banyak soal. Misalnya nanti kita siapkan 5 soal. Oke, di sini saya mau kasih bold biar ada penekanan, warnanya saya ganti putih biar sesuai ya dengan warna dikasihnya. Lalu di paragrafnya saya kasih di tengah gini, center, lalu ini saya letakkan di bagian atas ini. Oke. Lalu selanjutnya saya akan membuat buttonnya ya. Jadi di sini nanti idenya adalah aplikasi ini gitu ya. Nanti akan menampilkan di sini ada button gitu ya. 1 2 3 4. Mungkin kita kasih nama button A B C D, di mana nanti setiap button itu akan kita kasih teks gitu ya yang menampilkan pilihan jawaban dari soal ini ya. Jadi misalnya ini Apple gitu ya. Nanti di sini ada beberapa pilihan jawaban yang salah satunya itu adalah Apple. Oke, oh ya, sebelum button mungkin di sini kita kasih skor juga ya, biar nanti bisa mengetahui gitu ya kita tuh skornya berapa. Di sini saya pakai duplicate ini saja ya. Di sini saya klik kanan di sini. Oh sorry, duplicate ini ya di atas duplicate. Saya kasih nama TX score. Oke. Nah, tinggal saya geser ke sini gitu ya. Untuk yang TX score ini sekitar di sinilah. Skornya pertama 0 gitu ya. Jadi saya tulis dulu di sini 0. Dan maksimal 100. Saya coba 100 dia bisa muncul tidak. Oke, kalau bisa muncul berarti sudah cukup ukurannya. Saya kembalikan ke 0. Nanti teks ini akan muncul di sekitar sini gitu ya. Untuk yang teks score, nanti skornya akan muncul di sini. Oke, kita kembali lagi. Kita tadi akan membuat button gitu ya. Nah, sekarang kita akan buat button UI. Di sini kita pilih button. Sini button. Yang pertama saya kasih nama BTNA. Oke, di BTNA seperti biasa nanti ada muncul teks di sini. Saya ke sini dulu ya. BTNA ini saya mau kasih UI untuk search image-nya gitu ya. Saya sudah menyiapkan background buttonnya. Nah, ini BG jawab. BG jawaban. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik dulu set native. Nah, tujuannya biar nanti kita menempatkan di sininya pas gitu ya. Nah, ini bisa saya zoom biar lebih pas gitu ya penempatannya. Nanti ini kira-kira seperti ini. Nanti ini akan saya gunakan untuk highlight ketika button ini terhover gitu. Oke, nah tinggal kita cari warnanya ya. Ini warnanya bisa kita set di sini. Klik BTN dulu. Colornya ini bukan color yang di sini. Kita ke color yang di ini, intractable ini. Kalau misalnya dia terhighlight gitu ya, ya, atau kita berangkat dari normal color dulu, nggak apa, nanti baru kita jadikan transparan gitu ya. Nah, ini dikira-kira saja kalau misalnya dia terhighlight seperti ini gitu ya. Oke, lalu kita ke
teksnya dulu biar kita tahu bagaimana teksnya gitu ya kalau kena hijau seperti ini. Nah, ke teks ya, ke teksnya di sini teksnya ada, teksnya saya kasih btna gitu. Terus saya mau mengimport ya, mengimport font gitu ya. Kemarin kita belum coba mengimport font ya. Nah, di sini saya akan import fontnya. Nah, di sini saya punya 2 font ya, langsung saya import aja semuanya. Saya masukkan ke Unity. Oke, saya akan buatkan folder untuk font ini. Saya kasih nama fonts biar lebih rapi nanti ya. Jadi ini saya masukkan ke sini. Oke, kita kembali lagi ke btna, ke button A. Di bagian teks ini sekarang saya akan gunakan font. Nah, yang ini adalah Comforta reguler ya. Lalu kita ganti ukuran fontnya menjadi, kita coba 85. Oh, kebesaran. Kita ganti ininya. Oh, ini sebentar. Ini teks ya, jangan lupa. Biasanya saya scale-nya saya kecilkan. Oke, nah di sini baru saya sesuaikan boxnya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Lalu sekarang warna fontnya saya rubah menjadi putih. Oke. Nah, kalau misalnya nanti fontnya teman-teman tidak bisa berubah, nanti ini materialnya dipilih sesuai dengan fontnya. Di sini ada Comforta reguler, ada yang everything. Jadi kita pakai yang Comforta reguler seperti ini. Oke, untuk yang fontnya seperti itu, kita kembali lagi ke btna ya. Saya rasa sudah pas ini hijaunya, tinggal saya klik tadi ya. Ini kita bisa simpen gitu warnanya, kita klik yang di sini ya. Nah, nanti dia akan tersimpan warnanya. Jadi nanti kalau kita mau ke highlight color gitu ya, tinggal kita klik warna yang sudah disimpan nanti biar sama. Oke, seperti ini. Lalu kita butuh 4 button di sini. Kita butuh 4 button, berarti langkah yang paling gampang gitu ya adalah kita duplicate. Kita klik kanan, duplicate. Lalu di sini saya kasih nama button B gitu ya. Oke, button B. Nah, sini saya pakai yang ini ya, move tool biar gampang. Jadi tinggal kita atur atas bawahnya saja karena kanan kirinya sudah sesuai tadi. Nah, ini kira-kira aja ya segini. Oke, saya ganti teksnya biar tahu ini button apa. Ini button B. Oke, seperti ini. Lalu di sini ini tinggal saya duplicate lagi. Nah, ini saya duplicate. Nah, sekarang saya geser ke kanan ya. Nah, jadi sekarang kita sudah punya 4 button. Nah, ini akan lebih cepat dengan cara duplicate. Jadi satu button dulu kita setting gitu ya. Lalu baru ke button yang ini adalah button C. Ini adalah button D. Oke, di sini teksnya saya sesuaikan button C dan ini saya sesuaikan ini adalah button D. Oke, nah langkah terakhir kalau kita jalankan aplikasinya gitu ya. Nah, nanti jadinya saya maximize on play, kita jalankan. Nah, nanti semua buttonnya ini langsung seperti ini. Nah, ide saya itu ya, pertama buttonnya itu adalah tidak ada backgroundnya, lalu ketika di hover gitu ya, lalu muncul backgroundnya. Nah, jadi triknya adalah kita bisa klik di sini, kita klik semua buttonnya gitu ya. Nah, nanti lalu yang di normal color ini gitu ya, alpanya kita bikin 0. Oke, sudah jadi. Sekarang kita jalankan. Nah, nanti kalau dia terhover baru dia nyala hijau seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah kita membuat mesin game ya. Biasanya saya sebut sebagai mesin game. Saya klik kanan di sini, saya create empty. Nah, di sini saya tulis mesin game. Oke, lalu saya masuk ke inspektornya. Biasanya di sini saya reset ya, saya reset. Lalu di sini saya add komponen. Saya akan menambahkan script namanya button input. New script, create and add. Oke, lalu kita tunggu sampai scriptnya jadi. Nah, di sini ya saya akan buat folder buat kumpulan scriptnya biar lebih rapi. Oke, kita langsung saja buka scriptnya di Visual Studio seperti ini. Saya rapikan dulu dengan menekan Ctrl KD. Oke, yang pertama akan kita lakukan adalah menambahkan library. Kita menggunakan Unity Engine.UI karena nanti kita banyak berurusan dengan user interface. Lalu selanjutnya saya akan mendeklarasikan game objects yang ada di aplikasi kita. Untuk soalnya ya, di contoh ini kita menggunakan image. Lalu selain ada button juga ada teks untuk tiap button. Oke, ada 4 button. Di sini saya copy paste saja biar cepat. Oke, langsung saya ganti di sini button C, text button, button B, text button B. Lalu di sini button C, di sini text button C, lalu di sini button D, di sini text button D. Jangan lupa di save. Selanjutnya kita akan membuat kelas ya. Kelas bernama soal. Oke, saya awali dengan system.serializable biar nanti kelasnya bisa kita isi dari inspector. Nama kelasnya adalah soal. Lalu atribut dari kelas ini yang pertama gambar ya, public. Nah, gambar di sini itu bertipe sprite. Nah, jadi di sini saya sprite, saya kasih nama gambar soal. Oke, selanjutnya adalah teks ya untuk masing-masing tombol. Lalu kita juga perlu jawaban yang benar ya. Jadi kita di sini bikin satu variabel namanya jawaban. Jadi nanti di sini kita akan mencocokkan jika teks yang dipilih itu sama dengan jawaban, maka kita bisa menyatakan bahwa jawabannya benar. Oke, lalu sekalian kita bikin larinya untuk kelas soal ini. Saya kasih nama paket soal. Sementara saya kasih jumlahnya 5 ya, karena ide kita nanti soalnya ada 5. Sorry, ini nggak usah public ya, publiknya salah. Oke, sekarang kita sudah punya kelas dan lari untuk yang bernama paket soal.
Oke, selanjutnya saya akan membuat fungsi untuk menampilkan soal. Saya kasih nama fungsinya tampil soal. Oke, di sini yang pertama kita akan gunakan game objeknya ya. iSoal dot sprite, kita akan merubah sprite-nya menjadi paket soal indeks ke indeks. Kita berarti nanti perlu punya atribut indeks ya, dot gambar soal. Oke, di atas ini saya akan buat atribut ya. Saya punya indeks dimulai dari 0. Oke, gambarnya sudah, lalu sekarang teksnya. Teks btna.text sama dengan paket soal indeks ke indeks teks A. Oke, karena buttonnya 4, di sini kita bikin 4 kali ya untuk masing-masing button. Saya copy paste saja biar cepat. Di sini btn B, btn C, btn D. Lalu di sini saya sesuaikan juga teks B, teks C, teks D. Lalu setelah itu kita juga akan menampilkan identitas soalnya ya. Jadi teks soal. Ini soal keberapa gitu ya. Nah, di sini saya menampilkan indeks karena indeks dimulai dari 0 sedangkan soal itu dimulai dari 1, berarti di sini indeksnya harus saya tambah 1. Oke, lalu di sini saya tambahkan string seperti ini. Lalu saya tambah lagi jumlah soalnya. Jumlah soalnya kita bisa ambil dari paket soal .blank. Oke, terus terakhir adalah apa? Text score. Text score yang belum ya, text score. Nah, text score .text sama dengan, nah kita harus punya variabel bernama score. Saya siapkan dulu di sini ya. Integer score sama dengan 0 karena score dimulai dari 0. Oke, nah sekarang kita text score itu memunculkan score. Karena score itu integer sedangkan ini dimunculkan ke teks, berarti kita perlu toString. Kita perlu toString seperti ini. Jadi kita harus konversi dulu yang integer menjadi string. Oke, lalu fungsi tampil soal ini akan saya gunakan di void start ya sebagai inisialisasi saat pertama kali game dimulai. Jadi saya tulis di sini tampil soal. Oke, jangan lupa di save. Lalu kita sepertinya tidak perlu void update ya, karena di sini kita tinggal butuh satu fungsi tombol ya. Fungsi tombol. Public void. Nah, F tombol. Nanti fungsi tombol ini kita akan kasih argumen ya. Argumennya adalah tombolnya gitu ya, pilihan, string pilihan. Oke, sekarang kita akan buat fungsi tombol untuk yang pertama dulu. If pilihan sama dengan A gitu ya, untuk yang tombol A, petiknya 2, tombol A. Nah, dia pertama kali akan ngecek gitu apakah yang dipilih itu benar atau salah. Nah, cara ngeceknya adalah if di sini ya, if paket soal indeks saat ini ya, indeks saat ini dot text A, karena dia milih yang A ya kan, sama dengan jawaban. Nah, jadi sama nggak sih sama jawabannya gitu ya, dot jawaban. Oke. Nah, kalau sama berarti pilihan dia benar. Kalau benar berarti skornya kita tambah di sini misalnya 20 ya, karena ada 5
5 soal 20. Nah, di sini setelah itu indeks akan kita tambah. Lalu sementara kita coba seperti ini, tampil soal. Ya. Nah, sekarang kita cek dulu apakah skripnya ini bekerja. Sekaligus kita lakukan konfigurasi di bagian Unity-nya. Jadi kita kembali ke Unity, jangan lupa di-save dulu, lalu kita kembali ke Unity. Oke, di Unity kita akan melakukan konfigurasi untuk game objeknya terlebih dahulu. Yang pertama adalah teks soal, di sini saya masukkan ke sini. Lalu selanjutnya adalah teks score, saya masukkan ke sini. Lalu ini adalah image soal, im soal ini ya, saya masukkan ke sini. Lalu ada buttonnya, masing-masing button. Di sini saya ada button A, terus ada button B, di sini ada button C, lalu di sini ada button D. Lalu teks untuk masing-masing buttonnya. Oke, di sini ada teks untuk button A, di sini ada teks untuk button B, di sini ada teks untuk button C, dan di sini ada teks untuk button D. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi paket soalnya. Nah, di paket soal ini ya, kita lihat elemen ke-0. Nah, di sini akan ada permintaan untuk gambar. Kita bisa cek di sini ya. Di sini ada aset di button input di folder ini yang tadi saya siapkan. Nah, di sini sudah ada gambar buah-buahan yang bisa dipilih. Kita bisa pilih lewat ini ya, ada lingkaran di sebelah kanan ini. Yang pertama misalnya apel gitu. Lalu di sini kita kita kasih pilihannya untuk teks A itu misalnya contohnya di sini apple. Ini jawaban yang benar ya. Terus di sini misalnya kita punya grape. Di sini kita punya cherry misalnya. Lalu di sini kita punya melon. Oke, lalu jawabannya kita harus sesuaikan dengan jawaban yang benar. Karena ini soalnya apple gitu ya, berarti jawabannya adalah apple. Jadi di sini harusnya saya tulis apple. Nah, penulisan apple ini harus sama ya. Kalau di sini A-nya besar ya berarti di sini juga A-nya besar. Karena nanti ini yang akan kita bandingkan untuk mengecek jawaban yang benar atau yang salah. Oke, untuk yang elemen selanjutnya silakan teman-teman lengkapi ya seperti ini contohnya, tinggal nanti diacak saja jawabannya. Oke, di sini sekarang saya sudah punya paket soal yang sudah terisi ya untuk tiap elemennya. Saya pergunakan semua gambarnya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita coba di satu tombol dulu di BTNA ya. Kita klik di sini, lalu kita gunakan scriptnya. Di sini saya pilih scene ya. Saya pilih scene di mesin game. Nah, di sini. Oke, lalu di sini functionnya tadi ada di script button input namanya F tombol. Nah, di sini saya masukkan nilai A ya. Oke, sudah sesuai. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, ini kebetulan memang jawabannya saya setting di A ya, karena kita mau coba dulu. Saya klik di sini. Nah, sekarang sudah bisa berjalan. Jadi di sini sudah berpindah ke soal kedua, gambarnya juga berpindah, pilihan jawabannya juga berpindah, dan skornya juga sudah bertambah. Oke, sekarang kita kembali ke script untuk melanjutkan logika di bagian programmingnya. Oke, nah karena sudah berhasil ya scriptnya, berarti kita bisa gunakan script ini untuk semua tombolnya. Oke, tapi terlebih dahulu mungkin yang ini, ini karena ini hard coding ya, ini bisa kita ganti dengan variabel saja. Misalnya kita bikin di sini ya variabel, mungkin serials. Nah, jadi kita bisa ganti di inspector nanti ya, integer. Saya kasih skor tiap soal. Nah, seperti ini. Oke, ini saya kasih defaultnya 20. Oke, nah jadi nanti di sininya kita bisa fleksibel. Kalau misalnya soalnya bertambah, kita nggak usah buka codingnya, langsung bisa kita sesuaikan atau kita bisa konfigurasi di bagian inspektornya. Di sini skor tiap soal. Oke, nah karena sudah berhasil, sekarang kita tinggal copy paste ini untuk tombol-tombol yang lain.
Oh ya, tapi pakai else if ya, biar tidak ada duplikasi eksekusi maksudnya. Oke, saya copy paste lagi. A, B, lalu di sini C, ini C, ini D, ini D. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat kondisi berhentinya gitu ya. Ketika berhenti nanti beberapa game object akan kita disable, khususnya button dan gambar soalnya ya. Jadi di sini saya bikin percabangan di sini if index itu lebih kecil dari paket soal dot length -1 ya, karena paket soal, karena indeksnya itu kan misalnya soalnya 5, indeksnya 0 sampai 4. Nah, berarti dia jangan lebih dari 4 seperti itu. Nah, ketika syarat ini gitu ya, baru dia akan menambahkan indeksnya dengan 1. Nah, else ya, baru dia akan mematikan beberapa game object, misalnya iSoal dot enabled saya ganti false. Oke, lalu untuk tiap btn, tiap button gitu ya, itu juga perlu di false enable-nya. Oke, ada 4 tombol di sini, saya akan copy paste saja. Oke, sekarang saya sudah mematikan gambar dan keempat tombolnya. Nah, di sini saya sudah tidak perlu indeks, lalu saya akan menampilkan soalnya. Oke. Nah, ini sepertinya sudah selesai ya. Kita punya kondisi berhenti, kita punya syarat untuk masing-masing button atau tombolnya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Unity untuk melakukan konfigurasi. Oke, di Unity langsung saja saya seleksi keempat tombolnya ya. Lalu di sini di bagian bawah sini ya, di on click-nya di sini saya plus, saya pilih mesin game. Oke, lalu di sini button di ini ya, script button input saya pilih F tombol. Oke, nah sekarang saya konfigurasi masing-masing BTN. Nah, kalau yang BTN A tadi sudah kita konfigurasi ya, jadi kita hilangi aja. Yang BTN B ininya kita ganti B, yang BTN C ini kita ganti C, yang BTN D ini kita ganti D. Oke, lalu kita kembali ke mesin game dulu gitu ya. Kita pastikan tadi sudah terisi ya. Oke, skor tiap soalnya 20. Oke, semua sudah terisi. Nah, sekarang kita coba jalankan gamenya. Oke, ini pertanyaan pertama, jawabannya adalah Apple. Kita klik di sini. Oke, sudah pindah ke soal kedua. Di sini ada skornya ya. Nah, tapi di sini buttonnya sepertinya terselect. Nanti kita akan reset buttonnya, nggak apa-apa. Oke, soal kedua adalah cherry. Di sini jawabannya. Oke, sudah benar ya, nambah, skornya menambah. Yang ketiga adalah grape, nambah. Yang terakhir adalah melon. Oh, kita masih punya satu soal lagi ya. Oke, melon, lalu yang ini adalah strawberry. Oke, seperti itu. Nanti kita cek skornya ya. Kenapa kok skornya tidak, atau tadi ada yang salah mungkin ya. Kita coba lagi. Oke, di sini ada apple, benar. Di sini ada cherry, benar. Di sini ada grape. Oke, benar. Lalu di sini ada melon. Oke, yang melon kita cek ya, karena yang melon benar tapi kok tidak bertambah. Yang strawberry, sekarang yang strawberry ini jawabannya. Oke, kita cek yang melon di sini. Melon itu di sini. Grape, teks yang D, melon ya. Oh, sepertinya sudah benar ini. Atau yang button D-nya ini yang salah. Oh ya, button D-nya salah nih. Harusnya ini D ya.
Yang di sini kita cek. Oke, kita sudah menemukan kesalahannya. Kita coba lagi. Sini apple benar, cherry benar, grape benar, terus melon. Oke, sudah bertambah. Sekarang kembali lagi ke strawberry. Oke, setelah di sini nanti semua tombolnya disable ya. Nah, nanti tinggal sudah hilang. Oke, ini sudah selesai. Oke, sekarang kita coba menyelesaikan tadi bugs-nya ya, yang buttonnya tadi terselect ya. Kita kembali lagi ke bagian script. Oke, di sini untuk menghilangkan seleksi di buttonnya, saya akan menggunakan event system dot nggak muncul ya. Karena belum import library. Saya tulis dulu di sini system event event system ya. Nanti di sini ada bulb, ada lampu ini ya, ada bohlam. Saya klik. Nah, di sini saya using Unity Engine event system. Jadi dia secara otomatis akan nambah ini ya, using Unity Engine event system biar kita bisa pakai ini. Nah, di sini current set selected game object. Nah, ini kita ganti 0. Jadi biar nggak ada game object yang terseleksi. Oke, sepertinya sudah sesuai ya. Kita kembali lagi, jangan lupa di save, kita kembali lagi ke Unity. Oke, di Unity tadi sudah kita update scriptnya, sekarang kita coba. Oke, Apple ya. Saya klik, nah oke, sekarang dia terreset kembali. Nah, jadi bisa hover lagi ya. Oke, lalu kita coba ketika salah ya. Ini jawabannya adalah cherry, kita coba jawab melon. Oke, ketika salah, skor tidak bertambah. Di sini kita coba salah lagi ya, misalnya kita jawab strawberry. Oke, skornya tidak bertambah. Nah, sekarang kita coba benar ya, saya jawab melon. Oke, skornya bertambah. Yang terakhir strawberry, saya jawab benar. Oke, gambarnya seperti ini. Tinggal nanti terakhirnya ini kita bisa, sebenarnya idealnya kita lari ke halaman selesai gitu ya, game selesai. Tapi nggak apa, ini kita coba untuk input tombolnya saja.